Oke, teman-teman sahabat resah, kali ini kita berkumpul di tempat kediaman Abang Jack atau Zakaria M. Sali. Kita di sini untuk mengulas terkait budaya. Saya ditemani dengan Abang Akhir yang sudah biasa tampil juga di layar kaca sahabat resah. Ini Abang Jenal. Siap. Ya biar lebih enak kita minta dulu perkenalan dari Abang Jack selaku narasumber inti pada malam hari ini. Terima kasih sahabat Resa, sahabat Syahrul, sahabat Akil, dan sahabat Jenal. Nama saya biasa dipanggil Jack ya, yang lebih lebih terkenal. Tapi nama asli saya itu kan Zakaria M. Sali. Kalau nama Jack tuh Abang itu terinspirasi dari mana kira-kira? Saya nama Jack itu dulu awal saya kuliah itu baru dipanggil nama Jack sama salah satu senior saya di Sukabumi dulu, namanya Bang Kalim ya. Bang Kalim. Nah, Bang Kalim itu pas perkenalan ketika ikut organisasi dulu, saya namanya Zakaria, akhirnya dipanggil nama Jack gitu. Tapi Nah, mulai dari situ baru ya nama Jack sering dipakai. maksudnya Abang juga secara sadar belum tidak pernah mengatakan bahwa Abang tuh nama Jack segala macam. Tidak pernah. Emang. Nah, waktu itu tahun 2005 tepatnya, itu pada saat ikut organisasi dulu itu di PMII itu. Nah, itu baru nama Jack itu dipanggil sama senior. Hanya mulai dari situ ya teman-teman panggil Jack, sudah sampai sekarang juga Menjadi panggilan ya, yang akrab. panggilan akrab gitu teman-teman gitu. Oke Abang, kalau Kabupaten Sukabumi ini kan Jawa Barat Abang. Ya. Nah kalau yang kita dengar itu bahwa dulu tuh Abang pernah jadi ketua cabang PMI Kabupaten Sukabumi. Terus juga pernah di sekretaris umum PKC PMI Jawa Barat begitu. Ya kan? Mantap. Nah di sisi lain yang jadi persoalan, bukan persoalan sih, yang menjadi unik begitu, orang NTT berkiprah di Jawa Barat tapi bisa Jadi ketua PKC. sekretaris umum PKC, Oh, iya. ketua cabang Kabupaten Sukabumi. Sukabumi. Itu kira-kira di tahun berapa tuh Abang? Kalau jadi ketua cabang itu dulu di tahun 2010 saya itu di PMI itu. 2010. Ya, jadi berangkat dari apa ya namanya itu. Mungkin saya diterima di semua teman-teman, baik di level senior ataupun di kader. Cuman apa ya, di Sukabumi dulu saya itu apa namanya, orang itu nalar bahwa oh ini anak NTT, dia orang lain dari kita ya kan, atau orang yang berbeda dengan kita. Itu tidak ada, nalar itu saya tidak pernah temui ketika saya berada di PMI, karena mungkin mereka lebih berbicara tentang keindonesiaan yang lebih heterogen. Iya. Nah, Oh berarti istilah kesukuan itu tidak ada. tidak ada karena apa namanya, mindset berpikirnya itu berpikir primordial itu tidak ada. Oh iya. Berarti kalau dari apa cabang PMII ke apa Korcap Jawa Barat itu kira-kira durasinya tuh berapa tahun tuh Abang? Saya tahun 2010 itu kan jadi ketua cabang 1 tahun. Nah, kemudian masuk di Korcap Jawa Barat itu tahun 2012. Tahun Nah, 2012. berarti ya jeda waktu cuman berapa lah. Iya 2 tahun. Ya kalau bahasa ininya selesai saya jadi ketua cabang itu Langsung jadi ke Korcap. ke Korcap. Ya. Berarti dari 2000 berarti selama berapa tahun tuh di Sukabumi tuh atau di apa di Tanah Pasundan tuh? Kalau di Sukabumi itu lama, cukup lama. Saya masih sekolah saja itu di sana. Oh, saya iya, berarti dari dari- tahun 2003 itu sudah injak di Sukabumi. Nah, waktu itu saya sekolah di Salabintana, di asuh sama Kiai Ece Syarifuddin. Nah, saya diangkat jadi anak asuh. Nah, setelah itu saya kuliah di Sukabumi di Almasturia. Di Almasturia itulah kemudian saya terlibat di organisasi gerakan. Iya. Ya di PMI. Cuman ini Abang yang menarik nih begini. Adaptasi itulah. Adaptasi nah, itu Nah, bagaimana? adaptasi itu awal-awal saya masuk di Sukabumi itu apa ya? Saya orang yang termasuk lama adaptasi dengan lingkungan kan. Tapi ketika di organisasi ya mau tidak mau kita harus berbaur, dan lama kelamaan itu membuat apa ya, saya lebih gampang berinteraksi sama orang dan adaptasinya lebih cepat gitu. Nah, sehingga kedekatan saya sama orang ya kan itu agak jauh lebih cepat. Nah, itu ketika di organisasi, dan itu apa ya,
sekolah dulu saya adaptasinya lama, tapi ketika di mahasiswa saya adaptasinya saya pikir cepat juga. Karena pola-pola yang dilakukan itu kan itu. Maksudnya masalahnya mentalitas yang menginspirasi abang untuk bisa survive begitu, ikut berdinamika maksudnya di masalah di kampung orang gitu kan. Ada tidak orang-orang yang memang menginspirasi abang begitu? Ya banyak sih sebenarnya, karena kita berada di lingkungan yang orang-orang yang punya keinginan yang tinggi, punya pandangan yang luas, punya ini yang luas gitu. Ya saya sih motivasi dasarnya itu ya kita berangkat dari latar belakang orang tua yang notabene sebagai petani ya, kemudian kita ya dari itu kemudian kita punya keinginan untuk maju itu jauh lebih kuat. Kan di Sukabumi kadang saya berpikir begini, kalau main-main di sini di kampung orang ya, kalau bagaimana kalau saya pulang di daerah saya nanti ya kan, itu ya berarti saya tidak kalau saya tidak memiliki kualitas yang bagus. Iya betul. Berarti kalau abang jenjang pendidikan? Ya kalau jenjang pendidikan itu saya dari MI. Dulu di kampung saya itu ada sekolah namanya Misnul Huda Baranusa. Nah itu kita sekolahnya ya ala kadarnya, satu bangunan saja itu. Satu bangunan kemudian disekat pakai tirplex. Nah tapi kalau sekarang sudah jadi min. Nah itu jadi wah sudah mewah itu. Sudah bagus ya, kan? sudah bagus, sudah keren lah, paling top sudah sekolah di kampung itu di Baranusa itu ya. Di Kecamatan Bantar Barat Alor itu. Oh berarti abang yang asal dari Baranusa? Ya saya asal Baranusa Alor. Yang di situ ya banyak lah tentang banyak hal yang bisa dikaji di Baranusa. Nah setelah sekolah di MI kemudian saya masuk di MTS. Nah sekarang ya dulu namanya MTS Negeri Baranusa, sekarang masih ya. Nah kemudian setelah itu saya sekolah selesai, kemudian saya lanjut sekolah di kampung lagi. Sekolah di kampung waktu itu buka sekolah pertama namanya Mas Hayatul Islam Baranusa. Kita angkatan pertama, kita cuma belasan orang. Nah itu kalau sekolah ya gimana kita? Kalau jam 8 pergi guru nggak pernah marah. Kenapa nggak pernah marah? Karena takut muridnya lari. Nah itu pulang. Jadi kita bebas buat apa saja ya kan. Padahal guru itu nakal, guru-guru yang suka mukul kita. Jahat. Kan? Tapi ketika kita jadi manja itu kan, namanya sekolah pertama gitu. Nah sekarang sudah jadi sekolah Mas Hayatul Islam Baranusa itu namanya jadi Man 2 Alor. Sekarang udah jadi Man 2 Alor ya. Termasuk unggulan. Masuk ya unggul juga itu sekarang. Ini pernah saya pulang kampung, orang reuni kayak alumni begitu, saya ikut. Padahal saya bukan alumni situ, tapi saya merasa bahwa saya pernah jadi angkatan pertama di situ. Walaupun dengan nama yang berbeda. Ya walaupun nama berbeda. Nah setelah sekolah 1 tahun di situ, baru saya pindah ke Sukabumi. Nah tepatnya di Selbintana itu di Sukabumi. Oh, berarti abang tuh tidak sempat selesai di Alor ini? Ya, tidak sempat selesai. Saya pindah tahun 2003 ke Sukabumi itu. Waktu itu naik kapal, naik kapal laut. Jadi naik kapal laut, pas lewat Alor, saya bilang, ini kampung kita pergi kapan pulang? Ya kan? Di laut saja lama. Ya di laut ya kan. Ya. Tapi punya tekad lah kita. Waktu itu ke sana itu dengan beberapa orang. Nah setelah tamat dari MA Tarbiyatul Falah Sukabumi tahun 2005, kemudian saya lanjut kuliah di STAI Al-Masturia Sukabumi. Ya kan. Sekarang jadi apa? Ya sekarang masih STAI Al-Masturia. Nah waktu itu ya jurusan yang saya pilih ya pilihnya jurusan komunikasi penyiaran Islam ya kan. Ya biar jadi pendakwah begitu ya kan. Nah, tapi sebelum ke sana Bang, setelah pindah dari Alor ke Sukabumi itu sempat mondok dulu sambil lanjut SMA-nya atau MA-nya? Ya, mondoknya sambil sekolah itu. Sambil sekolah. Tapi kan orang waktu itu ngaji kitabnya kitab gundul atau kitab kuning ya kan, kitab klasik lah orang istilahnya kayak begitu. Nah cuman diterjemahinnya pakai bahasa Sunda. Wah, berarti abang lancar bahasa Sunda. Nah namanya juga awal-awal ya kita tidak mengerti bahasa Sunda apa. Kemudian jadi kiai nafsir kitabnya pakai bahasa Sunda. Saya duduk
Ya cuma dengar saja, dengar saja. Tapi tidak mengerti kan bahasa Sunda terjemahannya apa ya kan, saya tidak mengerti. Setelah itu baru di STI Almasturia. Ya, Masturia. Di STI baru kenal PMI. Ya, di STI itu awalnya waktu itu saya termasuk orang yang tidak senang sama PMI itu. Oh begitu. Iya, berangkatnya dari apa ya? Saya itu konstruksi berpikir saya itu sudah dibuat bahwa ya seolah-olah PMI itu satu organisasi yang ya kurang baik gitu. Oh berarti ini bukan hanya persoalan organisasi secara keseluruhan yang abang tidak suka, tapi memang langsung Langsung ke tertuju PMI. ke PMI bahwa Iya, PMI itu organisasinya begini ya kan gitu. Nah tapi tiba-tiba pas saya kuliah itu saya pengen masuk gitu. Nah itu yang hal yang unik gitu. Ya. Kenapa Yang dibenci kemudian. Mungkin ya. Kenapa Bang pengen masuk padahal Abang tidak suka? Ya itu yang menjadi hal unik gitu. Mungkin kebencian itu yang dibalas dengan rasa memiliki atau cinta. Ngeri itu. Kalau saudari membenci duluan. Bisa jadi begini ya, makanya orang bilang rasa benci itu adalah rasa cinta yang tertunda. Makanya membencikan harus sekedarnya saja. Ya. Dan ketika mencintai juga tidak ada malunya, jangan besar-besar amat ya. Tapi apa ya, rasa memiliki saya PMI itu juga saya bukan apa ya melalui proses kayak semacam indoktrinasi atau doktrin dari teman-teman atau senior, tidak. Tapi waktu itu saya belajar, kemudian apa namanya, saya membaca salah satu buku yang menarik itu dulu, itu ditulis sama Ahmad Basho kalau tidak salah, yang judulnya Membongkar Hegemoni NU itu dulu buku yang jadi bahan konsumsi kader-kader PMI awal itu. Iya. Nah ketika baca di situ mulai itu saya baca, oh ternyata paradigma saya selama ini salah tentang PMI. Waktu masih SMA itu kan saya nganggap PMI itu begini-begini lah ya. Nah makanya saya baca buku Membongkar Hegemoni NU itu, kemudian saya buat tulisan dengan judul Rekonstruksi Stigma. Rekonstruksi stigma. Itu isinya gimana Bang? Ya artinya ada orang-orang yang menganggap PMI itu ya organisasi yang apa ya, lahir dari rahim organisasi lain ya kan, kemudian jadi makanya ya, dan itu terus ditularkan. Makanya saya membuat satu judul yang tulisan yang judulnya adalah Rekonstruksi Stigma. Nah, tapi tujuannya untuk mendalami akar sejarah PMI juga untuk lah. mendalami sejarah akar sejarah PMI. Istilah antitesis begitu. Ya, antitesis. Nah, di pembukaan tulisan saya itu saya tulis begini: saya lahir dari rahim ibu saya, tidak mungkin saya lahir dari rahim orang lain. Iya. Itu di tulisan pembuka saya dulu. Itu saya tulis tahun berapa itu? Tahun 2007 kalau tidak salah itu tulisan. Itu judulnya Rekonstruksi Stigma itu. Jadi stigma-stigma miring tentang PMI itu dikonstruksi ulang. Nah, mungkin dulu masih terpengaruh dengan pemikiran Jacques Derrida ya, satu filosof dari ini itu. Jacques Derrida yang dulunya bukunya Dekonstruksi itu, yang mungkin dipengaruhi dari itu. Ya saya buat dekonstruksi tidak, tapi kita harus menggunakan istilah rekonstruksi. Gitu. Kalau dekonstruksi kan dia hanya menghancurkan saja. Menghancurkan. Kalau rekonstruksi dia Membangun kembali. Ya. Oke Abang, itu kan otomatis jenjang pendidikan untuk S1 nih di Sukabumi itu. Terus kalau kita lihat dari profil Abang itu kan Abang juga menempuh jalur pendidikan S2 kan? Ya. Nah, itu kira-kira di mana tuh? S2 itu ketika saya di Bandung. Ketika saya di Bandung, nah itu lucu itu. Jadi saya ini pas aktif-aktif di organisasi, saya bilang setelah saya di organisasi kira-kira apa ya yang aktivitas apa yang saya akan geluti sebagai profesi saya itu kan. Iya. Jadi saya berpikir ya saya mau tidak mau harus kuliah. Nah saya punya nekat kuliah ya, melanjutkan kuliah itu. Lanjut kuliah waktu itu lucu, saya punya uang itu cuma 200.000 gitu. Iya. Tapi pengen lanjut S2. Ini kan sama dengan apa ya? Tekadnya lebih besar Ya. nominal. Jadi modalnya nekat saja itu. Jadi punya uang 200.000. Kemudian pengen kuliah. Akhirnya waktu itu saya minjam kawan saya yang waktu itu ketua Korcap ya, Pak Edi Rusiandi itu ya, mantan ketua Korcap Jawa Barat itu. Saya bilang, Tom, saya mau kuliah, saya mau minjam uang dulu. Nah, akhirnya waktu itu Pak Edi kasih berapa itu waktu? Kasih 400.
400 tambah saya punya 200 600 kan. Ya. Lumayan itu. Ya. Formulirnya 450 kalau tidak salah waktu itu, formulir S2 itu. Dan saya beli formulirnya, saya isi, kemudian saya tes. Nah, setelah selesai pas saya mau tes, malamnya saya telepon ibu saya, saya telepon, saya bilang mohon doanya besok saya mau tes pasca kuliah. Sarjana ya. Orang tua juga tiba-tiba muncul berita itu kan, saya bilang sudah kalian doa saja mudah-mudahan saya lolos, ya kan. Cuma Bang, sabar Bang. Mohon maaf dipotong. Itu pasti orang tua membayangkan, kamu dapat uang dari mana? Orang tua mempertanyakan. Pasti muncul dari benak orang Ya pokoknya begitu sudah. Jadi, ya mungkin orang tua rasa was-was, orang tua mungkin merasa tidak mampu untuk membiayai saya pasca kan. Tapi saya modal bismillah ya kan, saya nekat. Saya berpikir begini, kalau ada keinginan dari manusia maka ada jalan Tuhan terbuka untuknya. Siap. Kalau sudah bismillah basmillah. Jadi gitu. Jadi saya pikir sampai itu menjadi satu motivasi buat teman-teman saya yang lain. Iya. Selagi ada keinginan manusia pasti jalan Tuhan itu terbuka. Itu kayak satu istilah juga Bang. Ya. Semakin kuat suatu keyakinan maka semakin ia akan termanifestasi. Ya, begitu sudah. Jadi waktu itu saya tes dan saya pilih jurusannya bukan lagi melanjutkan komunikasi penyiaran Islam. Tapi malah saya milih ya judulnya yang agak unik ya kan. Apa tahu? Saya waktu itu milih religious studies. Religious studies. Ya, atau studi agama. Studi agama. Ya. Studi agama. Saya lihat kan ada bahasa Inggrisnya kan, keren kan. Ada religious studies, berarti studi agama-agama nih kan, keren nih. Nah, dan bukan cuma itu, saya berpikir ya studi agama-agama itu kalau konteks Indonesia Timur atau Nusa Tenggara Timur kayaknya pas. Dengan konteks realitas budaya yang beragam ya, betul. Bahasa yang begitu banyak, adat, suku dan lain sebagainya, ya keren itu. Saya bilang wah ini kayaknya cocok ini, ya kan. Ya, waktu saya ngambil itu sudah masuklah saya di situ dan saya lolos di situ. 2 hari kemudian pengumuman kan, saya buru-buru pergi di warnet. Ya. Dulu kan saya punya HP kan tidak Android. Dulu zaman itu masih BlackBerry ya. Saya tidak punya Android, akhirnya saya cek itu, pergi ke warnet, cek hasil ternyata nama saya paling terakhir. Dan peminatnya itu sedikit di religious studies itu. Waktu itu kami cuma 12 orang dan saya punya nama paling terakhir dan saya lolos itu. Mulai dari situ sudah saya cari uang untuk bagaimana supaya bisa registrasi di semester awal. Saya nyari 50%, orang tua tambah 50% jadi pas itu untuk bayar registrasi. Abang nyari di mana itu? Ya saya nyari, namanya juga kita aktivis ya, nyarinya di mana loh. Ya kan? Yang penting kita tahu jalurnya itu halal itu ya. Ya, siap. Banyak sumber dan halalnya. Gitu. Oke Abang. Setelah jenjang pendidikan itu tadi dari mulai SD sampai kuliah, menempuh pasca sarjana dan selesai begitu Abang. Dan akhirnya kan sekarang hadir di Kupang. Nah, kalau di Kupang sendiri Abang aktivitasnya apa tuh kira-kira Abang? Ya saya jadi dosen di kampus di Universitas Muhammadiyah Kupang. UMK. Nah, waktu itu saya kasih lamar di Universitas Muhammadiyah Kupang, menjelang 1 bulan atau 2 bulan itu baru saya diterima itu. Diterima dan ditempatkan di Prodi Ahwal Al-Syahsiyah, Fakultas Agama Islam. Nah, situ saya ngajar. Ya namanya dosen baru. Ya dikasih ngajar materi mata kuliah saya harus siap gitu. Iya. Karena punya basic itu tadi kan. Yang basic di organisasi ya mungkin ya banyak bersentuhan dengan buku-buku apa saja. Iya. Ya, jadi harus minimal lah ya kan begitu. Berarti seberapa lama tuh Abang? Saya 2016 ngajar itu sampai sekarang. Berarti sekitar 8 tahun. 8 tahun ada. 8 tahun mengajar. Ya. Kalau di Universitas Muhammadiyah itu kan multikultural ya Bang. Semua etnis ada di dalam, agama, suku, ras segala macam ada di sana. Dan ini kan yang tadi kalau kita flashback tadi itu Abang dasarnya bahwa studi yang ditempuh oleh Abang tadi bahwa di daerah itu kan memang NTT sendiri kan heterogen kan Abang. Ya. Nah ini kira-kira sampai sekarang ini
bayangan abang yang waktu itu menilai bahwa NTT sebagai daerah yang memang heterogen, kemudian kampus Muhammadiyah pun sekarang jadi tempat pengabdian abang itu. Proses beradaptasi dengan mahasiswa dengan gambaran awal tadi kira-kira bagaimana itu abang? Apa ya, karena kita sudah terbiasa di organisasi gaul sama orang ya kan, jadi untuk beradaptasi atau interaksi sama apapun ya gitu kita welcome. Kita harus lebih eksklusif gitu. Tidak apa lebih inklusif ya. Lebih inklusif. Terbuka, bukan eksklusif ya, tapi lebih inklusif, lebih terbuka sama siapapun gitu. Gitu sehingga kita bisa diterima oleh siapapun gitu. Ya bagi saya bahwa ya bergaul itu ya tidak harus ada sekat ya kan, sekat kultural atau sekat yang lain itu tidak ada. Artinya sudah terasa dan untuk adaptasinya itu juga lebih mudah, apalagi ya menjadi putra daerah sendiri jauh lebih gampang. Terus abang ini kan jenis mahasiswa ini kan banyak dari macam-macam daerah kan. Nah itu kan kira-kira menurut abang ada tidak budaya yang mereka bawa itu yang paling unik begitu menurut abang? Ya kalau secara umum kan kita tahu lah kan NTT itu kan budaya yang macam-macam. Gitu. Ya, sejauh ini ya kalau di kampus saya belum lihat ya ada hal-hal unik yang lain. Cuman kadang saya kaji saja misalnya budaya ini satu daerah dengan daerah yang lain ya kayak begini. Dan saya sekarang ya dari basic saya yang misalnya S2 atau paskanya itu adalah religious studies, ya kita kan kajian juga tentang budaya ya kan, atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran asli suatu masyarakat atau komunitas ya kan, sehingga itu menjadi menarik ya kan. Ya makanya kadang saya senang dengan kajian-kajian budaya, kemudian bagaimana dihubungkan ya kan dengan agama ya kan gitu. Nah ini kadang saya itu berbicara agama, kadang juga budaya gitu. Jadi ya saya misalnya ngajar juga kalau di kampus itu kan saya ngajar kayak ilmu tasawuf saya ngajar ya kan. Kemudian ya sejarah, kadang filsafat saya ngajar. Bahkan saya itu ngajar apa ya ilmu sosial dasar dan budaya dasar itu juga saya ngajar ya kan. Jadi apa ya, bahkan dulu saya pernah ngajar tafsir Tarbawi. Tapi ya namanya begitu ya. Ini apa ya, kita dituntut untuk bisa ngajar banyak hal. Karena itu apa ya, sesuatu yang mendorong kita sambil belajar juga ya kan, termasuk ya budaya lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur yang begitu beragam ya. Terus abang ini kan asal Alor ya abang. Di Alor itu kan kalau tidak salah satu budaya di situ kalau mau nikah itu kan biasanya pakai moko. Nah itu kalau di studinya abang itu kalau dalam pandangan Islamnya bagaimana abang? Itu pernah saya bahas juga. Itu pernah saya baca buku satu buku yang menarik ya. Itu terkait tradisi moko atau beli. Kalau secara umum kan orang bilang beli atau belis. Kalau kita di Alor khususnya daerah saya itu orang istilah dengan welim palang. Palang itu moko jenis benda yang kita berikan untuk menukarkan dengan gadis yang kita nikahi. Itu yang orang istilah dengan istilah welim palang itu moko. Kalau di Alor itu pakai moko itu. Moko. Gitu. Nah pernah saya bahas saya semacam diskusi begitu kan, orang tanya saya bilang begini. Contoh kayak Islam itu kan dia hadir di tengah-tengah komunitas atau masyarakat Arab kala itu, ya masyarakat Arab itu sudah punya budaya, gitu. Nah termasuk salah satu budaya atau tradisi yang dimiliki oleh orang-orang Arab itu adalah tradisi pemberian mahar, atau kalau kita Indonesia sih mas kawin. Ya orang-orang Arab itu kan sudah kasih mahar itu, nikah itu harus ada maharnya. Nah tapi maharnya itu ditentukan oleh pihak keluarga atau orang tua dari perempuan yang hendak menikah. Nah, tradisi ini tidak dihilangkan. Ketika Islam hadir tidak dihilangkan tradisinya, gitu. Tapi tradisinya itu direvisi
yang awalnya mahar itu ditentukan oleh pihak keluarga perempuan atau orang tua si perempuan, itu diganti oleh Islam dengan mahar itu ditentukan oleh perempuan yang hendak menikah. Gitu. Nah, di tradisi di kita di timur atau di NTT ini juga sama. Baik itu misalnya wedding palang yang ada di Alor, ya kan, atau di Adonara disebut dengan bala, ya kan, wedding bala. Nah, wedding bala, ya kan. Nah, itu kan ditentukan oleh pihak keluarga, bukan si perempuan yang hendak menikah. Makanya dalam hemat saya, kalau seandainya perempuan itu menentukan maharnya, misalnya make bala atau make moko, maka itu bisa menjadi sesuai dengan hukum Islam. Karena ditentukan oleh perempuan yang hendak menikah. Itu. Yang terpenting perempuan yang menentukan. Makanya Islam itu dia ngomong begini, perempuan yang baik adalah meminta mahar yang serendah-rendahnya pada suami, ya kan? Calon suaminya. Dan laki-laki yang baik adalah memberikan mahar yang setinggi-tingginya pada perempuan. Nah, itu jadi Islam itu gitu ya, dia seimbang gitu. Siap. Ada moderat di sana. Ada moderatnya. Oh ya, disebutnya apa itu kalau di Islam itu disebut tawazun. Tawasud. Ya, tawasud. Ya. Atau ajaran wasatiyah ya dalam Islam itu. Kira-kira menurut Abang nih, budaya-budaya kita di sini nih, ada tidak budaya-budaya yang kita mau sinkronkan dia dengan agama itu sangat sulit? Ya, kalau kita lihat sebenarnya banyak juga yang sama dengan Islam. Itu ada ya, sebenarnya begini, kalau sesuatu itu baik maka tidak bertolak belakang dengan Islam. ajaran agama. Ajaran agama ya. Gitu. Tapi ketika sesuatu itu membawa kemudaratan, maka itu pasti bertolak belakang dengan agama. Berarti ukurannya mudarat dengan maslahat. Iya, memang agama itu begitu ya. Ini agama ini kan memberikan jalan keselamatan, jalan baik. Jadi budaya juga kalau itu sesuai dengan yang memberikan kemaslahatan bagi manusia, maka ya agama tidak perlu menolak gitu. Nah, inilah yang dalam ilmu sosial disebutkan dengan istilah ada asimilasi dan akulturasi, ya kan gitu. Budaya akulturasi. Ya, ada akulturasi. Makanya saya itu kalau kadang saya lihat kayak agama dengan budaya itu semacam apa ya, dalam tradisi orang lama Holot itu disebut dengan istilah lera wulan tanah ikan. Sepakat. Gitu. Itu artinya apa itu, Bang? Kalau Lera itu artinya matahari. Wulan itu artinya bulan, ya kan? Ya. Nah, itu sebagai benda-benda langit, sebagai simbol ketuhanan atau hal-hal keilahian, gitu kan gitu. Nah, sedangkan tanah ikan itu adalah budaya. Atau simbol bumi, ya kan? Bumi itu kan melahirkan produk kebudayaan. Iya. Itu dimana di situ manusia berpikir, rasa cipta dan karsa, maka akan melahirkan apa yang terkenal dengan istilah budaya. Oh iya. Jadi budaya ini memang tidak mengada-ngada kan, Bang? Dia ini adalah hasil interaksi antara lingkungan atau bumi itu sendiri dengan manusia. Jadi manusia memaknai begitu ya. Iya. Jadi ya budaya itu kan produk manusia. Iya. Nah, produk itu sumbernya dari mana? Ya, ada interaksi dengan. Ya, ada proses berpikir yang dilakukan oleh manusia yang kemudian melahirkan produk, ya kan, yang disebut dengan budaya. Gitu. Nah, mereka berpikir pakai apa? Ya pakai akal. Nah, akal produk siapa? Ya produk Tuhan juga kan begitu. Jadi sama-sama agama juga bersumber dari Tuhan, ya kan? Tapi dalam bentuk hukum-hukum, ya kan, yang sudah diatur dalam agama. Artinya begini, hakikat manusia itu kan diciptakan Tuhan gitu. Sama-sama juga produk Tuhan gitu. Cuman kalau agama itu sesuatu yang sifatnya normatif, ya kan? Dan akal ini kan punya kerangka yang akan digunakan untuk bagaimana melahirkan, ya kan? Sesuatu yang bermaslahat bagi manusia, maka itu yang kita sebut dengan budaya. Nah, karena budaya itu sendiri kan di dalamnya ada yang disebut dengan sistem ide, ya, atau perangkat nilai yang dijadikan landasan itu bagi suatu masyarakat, gitu. Jadi norma, ya kan, atau etika sosial, ya kan, gitu. Atau orang antropolog ya istilahnya ya nilai budaya, ya nilai sosial budaya itu kan gitu.
itu adalah sistem ide kalau menurut Koncaraningrat itu kan. Jadi sistem ide itulah yang mengatur tata kehidupan masyarakat. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada budaya juga manusia akan hidup. Ya. Ya. Tapi kan kalau budaya itu kan dia ya produknya itu kan ya ada kurun waktu tertentu, butuh waktu yang lama ya kan gitu. Gitu, sehingga ya itu yang menjadi ini gitu. Maka apapun yang diproduksi oleh akal ya itu sebenarnya kan ya proses kerja manusia. Yang itu perangkatnya disediakan sama Tuhan gitu. Iya. Nah, makanya dalam Al-Qur'an misalnya Allah menyatakan wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida ya. Apa itu afida? Afida itu yang disebut dengan alat pengolah data. Gitu. Alat pengolah data itu disebut afida. Apa? Proses berpikir itu. Nah, sam'a ya apa yang kita lihat, absar yang kita dengar ya kan. Itu kan alat-alat pengumpul input, alat penginput ya, alat pengumpul data. Kemudian diolah ya, lahirlah nilai budaya itu begitu. Siap. Wah, ini anak buah ketong mengganggu anak kecil istirahat. Nah abang, menarik nih. Dulu saya pernah baca tulisan abang tuh yang terkait relasi antara agama dan budaya tuh abang. Nah, relasi antara agama dan budaya ini salah satu contoh kita di NTT ini orang membangun masjid dengan 3 atap. Nah itu kira-kira simbol itu filosofinya apa tuh abang kira-kira? Ya sebenarnya masjid kita ini kita kan apa ya sebenarnya persebaran agama kita itu dia melihat dari ya kayak contoh kayak penelitian dilakukan oleh salah satu antropolog Amerika yaitu Max Woodward ya, itu dia teliti tentang persebaran Islam, kemudian melahirkan salah satu buku yang judulnya itu Islam Jawa. Itu dia salah satu antropolog juga. Nah, dia sama dengan Clifford Gate ya, dan juga lahir ya tentang Islam Jawa juga. Nah cuman Woodward ini dia mengkaji dari aspek produk budaya. Contoh misalnya masjid yang ada di Indonesia itu punya 4 tiang ya kan, ini sama dengan masjid yang ada di Kerala itu di India bagian selatan itu kalau tidak salah itu. Nah itu itu simbol bahwa itu iman Islam itu adalah 4 para sahabat, makanya ada tiang 4 ya kan gitu. Nah kemudian masjid yang susun 3 kayak di Demak ya kan. Kemudian di kampung-kampung kita itu juga harus susun 3 ya. Ya gitu. Kayak misalnya di daerah saya dulu Masjid Raya Baranusa itu dia susun 3 juga mirip. Gitu. Nah itu sebenarnya itu percampuran arsitek bangunannya itu ngambil model India kemudian campur Cina dan Jawa. Nah itu. Bisa tanya di orang-orang tua ini arsitek model apa nih, ini ternyata mereka jelaskan bahwa itu adalah arsiteknya campuran antara ketiga budaya itu, ada budaya Cina, ada India, ada juga Jawa. Ya kan gitu. Nah Jawa misalnya masjid itu kan berbentuk kayak semacam gunung ya, piramida ya. Karena dalam filosofi orang Jawa ya gunung itu sebagai tempat yang dianggap suci atau keramat yang itu menjadi tempat bersemedi atau orang melakukan relasi dengan Tuhan ya melalui garis vertikal ya kan gitu. Nah sehingga para wali songo itu yang namanya filosofi itu. Nah ada susun 3-nya. Kenapa susun 3? Nah susun 3 itu ya simbol iman, Islam dan ihsan. Nah, nah itu hebatnya wali songo. Nah karena menurut literatur ya, kayak contoh misalnya siapa nih salah satu pemikir yang kemarin meninggal nih. Agus Sunyoto. Bukan yang guru besar di UIN Jakarta ini, Prof. Ajumati Ajra ya. Prof. Ajumati Ajra itu melihat bahwa di dalam bukunya itu kan misalnya itu dia menulis satunya itu bahwa persebaran Islam itu ada salah satu teori yang paling kuat adalah teori tentang sufistik ya.
Dimana bahwa para penyebar Islam itu kebanyakan dikaji itu para sufistik, jadi pendekatannya lebih kepada isi gitu. Nah sehingga mereka masuk melalui budaya, tapi tidak melupakan substansi ajaran Islamnya gitu. Makanya misalnya Sunan Kalijaga dengan wayang ya kan, Sunan Bonang dengan main gamelan ya kan, kemudian filosofi misalnya buat arsitek bangunannya ikut Jawa ya kan. Tapi misalnya contoh kayak misalnya ada bangunan yang di Surabaya ya, itu ikut bangunan Cina ya kan, karena persebarannya ya melalui misalnya Laksamana Cheng Ho ya gitu. Ini ya budaya itu pasti melekat gitu. Dari sisi arsitek ke bangunannya gitu, ataupun hal-hal yang lain lah kan, amalia-amalia yang itu kadang penyesuaian dengan budaya. Dan kalau budaya itu dianggap baik maka diadopsi. Makanya dalam fikih itu ada istilah al-ihtisan. Al-ihtisan itu menganggap baik sesuatu. Nah, sesuatu itu kalau tidak membawa kemudaratan atau membawa hal yang negatif atau merusak, maka itu dianggap baik dan boleh ya. Makanya kalau zaman Nabi ya kan, itu azan itu kan kalau subuh kan tidak ada as-salatu khairum minan naum ya kan. Ketika Bilal ngomong as-salatu khairum minan naum, Nabi jawab apa? Sadaqta wa barakta ya kan. Nah itu kan sebagai simbol bahwa sesuatu yang dianggap baik itu dibenarkan oleh Nabi gitu. Gitu, dan itu tidak bid'ah ya. Nah ini nih yang menarik, persoalan bid'ah ini. Nah kalau yang kita dari tadi pembahasan ini kan ada korelasi relasi antara agama dan budaya gitu. Nah Bang, seringkali ini bahwa menurut klaim beberapa pihak lah khususnya bahwa agama ini dicampur baurkan dengan budaya, sehingga ini dianggap sebagai satu ajaran yang mengada-ngada begitu, sehingga ini bid'ah begitu. Nah kira-kira ini menyikapinya bagaimana Bang kira-kira? Kalau saya melihatnya begini, bid'ah itu dalam konteks ibadah ritual toh itu yang tidak boleh kita mengada-ngada. Nah artinya ibadah yang sifatnya mahdoh itu kita tidak boleh tambah gitu, tidak boleh kasih kurang ya kan begitu. Itu yang mahdoh. Contoh misalnya kita sholat, kalau sholatnya subuhnya 2 rakaat yang usah ditambah jadi 3 atau 1,5 ya. Nah itu tidak boleh. Nah, itu kan sudah mengada-ngada, cukup 1,5 sampai di ruku. Itu kan mengada-ngada itu ya kan. Atau misalnya untung 1,5 Bang, setengah. Atau misalnya orangnya setengah. Orang sholat maghrib ya kan 3 rakaat, tapi saking semangatnya buat jadi 4. Itu kan bid'ah, itu mengada-ngada. Menggenapkan itu istilahnya. Nah, saya baca satu artikel itu begitu. Nah, dan ternyata match dengan apa yang saya pikirkan. Ya, mungkin ya kita berpikir kalau serius maka ya kebenarannya pasti sama. Ya kan begitu. Nah, jadi saya melihat bahwa yang disebut bid'ah itu lebih pada konteks ibadah mahdohnya. Kalau gairah mahdoh itu kan orang bebas. Selama hal itu baik atau memberikan kemaslahatan, maka itu diperbolehkan oleh agama. Begitu. Contoh misalnya orang mau buat kayak Maulid Nabi atau apalah ya kan, atau Isra Mi'raj ya kan, halal bihalal ya kan begitu. Atau apa-apa yang itu memberikan kemaslahatan, maka itu diperbolehkan, sah-sah saja. Tuh. Yang penting kan tidak boleh maki-maki orang ya kan. Itu yang tidak diperbolehkan oleh agama. Tapi sesuatu yang dilakukan itu baik dan memberikan kemaslahatan, maka itu sah-sah saja gitu. Makanya saya sih ya, agama itu ya tidak jangan membuat kita apa ya. Sebenarnya agama itu simple gitu. Simple. Makanya saya itu kadang ngomong begini, sebenarnya agama itu bukan ya masalah bid'ah itu kan bukan ini, tapi ya sebenarnya otak kita saja yang dangkal. Dalam memahami bid'ah itu yang kita mempersempitkan mana bid'ah itu. Yang abang bilang tadi ibadah ghairul mahdoh ini kan, orang pun mengada-ngada sesuatu itu kan bukan atas dasar kehendak pikirannya saja kan, tapi dia sudah kaji dari akar ajaran, memang murni begitu, jadi ilmiah lah begitu, soalnya asal hantam begitu saya.
Ya kan semua juga kan punya sumber ya. Ya, sumber-sumber ya kan. Nah, terutama misalnya dalam tradisi ilmu Islam itu kan kebanyakan referensinya di kitab-kitab klasik ya, atau di kitab-kitab kuning yang banyak sekali ya orang temui, misalnya amalia-amalia yang dianggap baik ya kan. Nah, itu dilaksanakan. Makanya tadi saya ngomong itu para wali songo itu hebat gitu. Membuat sesuatu yang kemudian tanpa menghilangkan substansi ya, dari ajaran agama itu. Contoh misalnya dulu itu tradisi kayak misalnya di orang Jawa ya, bagian selatan itu kan ada pesta laut. Ya, pesta laut. Nah, pesta laut itu kan yang dikasih ke sedekah laut ya kan. Nah, itu kan yang dikasih itu apa? Beras, kelapa, pisang ya kan, umbi-umbian ya kan. Itu kemudian dilepas di laut. Nah, kalau dipikir secara rasional itu kan tidak bermanfaat apa-apa sebenarnya. Itu kan sama dengan mubazir, itu kita buang yang kayak begitu. Nah, kemudian Sunan Bonang itu mengganti dengan apa? Dengan kerbau. Kepala. Nah, kepala kerbau dilepas. Ya kan? Biar apa? Ya kalau kepala kerbau lepas kan turun kan ya ikan makan ya, ikan kumpul orang nelayan nangkap. Gitu. Ini ada apa ya, cara-cara yang dilakukan oleh kiai itu, atau misalnya oleh para wali songo itu. Jadi mereka punya pendekatan budaya ya kan. Ya dulu kan orang banyak yang awam ya kan, mereka yang lebih paham ya, caranya bagaimana, yang penting kan mereka ikut agama Islam gitu. Nah, salah satunya begitu gitu. Intinya esensinya jangan hilang gitu. Kulit boleh beda ya kan gitu. Kulit boleh berubah, tapi yang penting kan isinya jangan gitu. Itu adalah pendekatan yang dilakukan oleh para penyebar agama dulu. Bahkan kalau kita mau lihat dari akar sejarah kan sebelum ya, terutama di Kepulauan Nusantara saja tuh Abang, bahwa orang tuh belum memeluk agama tuh kan mereka hidup dengan budaya ini kan. Ya, makanya kadang begini ya, contoh dalam konteks pemahaman tentang Tuhan atau dalam hal ritual ya. Contoh misalnya dalam kajian Agus Sunyoto itu kan nyebutkan yang apa namanya, contoh kita menggunakan istilah sembahyang. Sembahyang itu kan. Nah, sembahyang itu kan ya upaya, cara dilakukan para ulama kita untuk apa? Agar orang itu mau melakukan ritual, melakukan penyembahan terhadap Sang Hyang Widi ya, Sang Hyang Widi. Nah, yang dimana bahwa ya kita kan melakukan sholat gitu. Ya sholat itu apa? Secara ritual manusia untuk menyembah kepada Allah, melakukan relasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Nah, orang masyarakat kita ya kan, itu kan belum terbiasa dengan istilah-istilah kayak begitu. Nah, kemudian para ulama itu ganti ya kan, sholat itu menjadi sembahyang. Nah, sembah kepada Sang Hyang. Sang Hyang itu apa? Yang menciptakan manusia dan semesta. Nah, jadi Sang Hyang itu yang disembah. Jadi sholat itu diganti namanya jadi sembahyang. Nah, sembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi namanya tidak diganti ya kan? Namanya ya Sang Hyang ya kan begitu. Tapi isinya tetap menyembah kepada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah cara-cara atau pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para penyebar Islam dulu. Jadi memang pendekatan budaya itu sangat efektif. Dan kita harus berterima kasih sebagai generasi muda saat ini ya. Dengan pola-pola kayak begitu kita bisa menerima ajaran Islam gitu. Ya, itu hebatnya ulama-ulama dulu itu kan. Gitu. Jadi ulama dulu itu lebih mengedepankan isi dibandingkan dengan kulit. Nah, kalau sekarang kita ribut masalah kulit. Nah, substansinya seolah-olah tidak sesuai gitu. Nah, itu yang kadang keliru di kita itu. Oke, ini Abang, bahwa tadi kan sempat bahwa pemuda itu kita harus bersyukur lah dengan warisan budaya yang kemudian itu dapat di apa istilahnya itulah berjalan beriringan dengan agama ini sehingga kita dapat menerima Islam sekarang itu. Nah, tidak terlepas dari budaya itu. Nah, satu pertanyaan dari saya ini begini Abang, ini agak itu sih sebenarnya. Nah, coba Abang bisa kasih satu pendapat bahwa bagaimana jika budaya itu tidak
tidak ada begitu, atau justru dari dulu tuh penyebaran agama Islam tuh budaya digerus lah, hilang? Sebenarnya dari awal Islam itu apa ya, merubah saja budaya itu. Jadi agama itu dalam konteks agama formal ya, atau orang sebut dengan istilah apa namanya, the great religion ya, atau agama besar. Nah itu sebenarnya sesuatu yang hadir bukan dalam ruang yang hampa budaya. Agama besar itu hadir, sudah ada produk kebudayaan. Oh berarti kalau misalkan tanpa budaya juga saya rasa sulit juga. Ya, karena budaya itu sudah lebih awal hadir ya. Agama itu datang kalau tidak sesuai, artinya bertolak belakang ya kan. Ya. Atau budaya itu membawa kemudaratan, maka itu ditolak. Tapi kadang penyesuaian yang saya lihat itu lebih banyak. Kayak Islam misalnya kisos. Nah kisos itu di Arab jahiliyah itu sudah ada, tapi istilahnya bukan kisos, Rajam, tapi sar. Nah sar itu nyawa dibalas nyawa, tapi ada unsur dendam. Nah itu tradisi orang Arab, nyawa balas nyawa itu sudah ada. Nah Islam hadir, tradisi itu tidak dihilangkan, tetap diterapkan, tapi dihilangkan itu adalah unsur dendam. Unsur dendam yang ada itu yang dihilangkan, maka diganti dengan istilah kisos gitu. Atau misalnya dalam tradisi kita apa namanya, misalnya pada anak-anak ya, itu kan kayak kita mau apa namanya, akikah ya, kayak akikah itu kan, akikah itu juga kan diambil dari tradisi orang-orang Arab sebenarnya. Jadi orang-orang Arab itu dulu bayi itu dilahirkan, maka dipotong apa, kambing kalau laki-laki 2, perempuan 1 ya kan. Nah tapi ketika kambing itu dipotong, maka darahnya itu dilumuri di kepala bayi ya kan. Nah Islam datang, tradisinya dipakai, tapi apa ya, dengan doa-doa ya kan, untuk hal kebaikan si bayi tersebut. Nah itu jadi ada semacam ya, kalau budaya itu dianggap keliru atau tidak baik, maka itu direvisi. Tapi jarang juga dihilang apa, ya tidak dihilangkan secara total ya kan, tidak itu. Nah itulah Islam itu. Atau agama secara umum juga kan begitu, juga ada penyesuaian. Nah ini menarik ini Bang. Kalau ini ada pembahasan yang tren yang menjadi ini di masyarakat kita itu, bahwa kolaborasi budaya dan agama ini salah satunya itu adalah penggunaan langgam, penggunaan langgam untuk bacaan Quran, atau misalkan pada lagu adzan, misalkan yang banyak ada pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan langgam Jawa pada suara adzan itu diperbolehkan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah suatu penyesatan. Nah itu menurut Abang seperti apa itu sebab? Ya kalau saya sih sah-sah saja sih sebenarnya. Lagam itu kan cuma persoalan ini saja gitu. Contoh itu ajan ya, kayak contoh kayak orang baca Quran ya kan. Itu kan misalnya sekarang kan itu banyak lagu ya. Misalnya ada ros, ada apa namanya, istilah-istilah ya dalam kuri, hijaz ya kan, apa. Nah itu kan mengikuti lagam-lagam yang penyair ya, bukan penyair terdahulu. Itu kan sebenarnya produk kebanyakan orang Syiah ya. Jadi misalnya lagam A, B, C itu kan penyesuaian dengan satu daerah ke daerah yang lain ya kan gitu. Nah itu sebenarnya di orang-orang Syiah itu ya, terutama di Iran itu kan penyebutan daerah ya kan. Lagam dalam pembacaan Al-Quran ada ros, ada apa ya kan gitu. Nah itu kan mengikuti tradisi itu. Nah sama dengan ajan juga ya kan gitu. Ini sebenarnya lagam itu tidak jadi persoalan ya kan, yang penting kan substansinya tidak hilang. Saya tahu kalau nama-nama lagam itu memang penyebutan tempat ya. Ya penyebutan tempat. Oh ini lagam daerah ros. Iya.
ada Bayati, ada apa ya kan? Bayati, Bayati, Nawan segala macam. Itu kan daerah-daerah yang ada di, kalau tidak salah di Iran itu ya. Iya ya, Ya, berarti itu. nanti kita buat juga dari kita pun daerah. Nah, jadi lagam itu kan penyesuaian itu Ya kan. intinya kan makhorijul huruf. Ya, panjang pendeknya kan panjang tajwidnya pendek kan aja. intinya jelaskan. Ya, gitu. Iya. Jadi tidak sebenarnya merubah makna itu ya, juga. ini sah-sah saja sih sebenarnya kayak begitu itu. Jadi bukan sesuatu yang ini, tapi bagi orang yang berpikir tentang agama yang parsialik ya kan, dengan bahwa itu sesuatu yang bertolak belakang, ya sebenarnya tidak gitu. Gitu. Artinya bahwa tidak ada perintahnya maka itu dilarang. Ya itu kan konsep biasa orang. Ya. Suka membeda-bedakan itu kan begitu. Orang tekstual, orang istilah. Terus abang, kalau kita ada nih orang-orang yang memetakan masa-masa begitu, kayak dulu tuh masanya masuk Islam itu ya mereka bisa mengislamisasi budaya begitu, kemudian dibagi kembali sampai masa sekarang itu katanya itu harus sudah mentok dan harus dirubah kembali budaya semua itu. Kalau budaya-budaya harus dikembalikan itu, lagi iya, ke dahulu dikembali, enggak, maksudnya dikembalikan ke hukum Islam yang katanya Oh, benar-benar murni. Iya iya. Nah, jadi apakah itu sebuah keharusan abang? Sebenarnya begini, ini kadang ada yang menafsirkan begini ya, faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun ya kan. Jadi menghukum sesuatu itu apa ya, berdasarkan sesuatu yang diturunkan dari Tuhan ya kan. Ya, produk agama itu harus dituruti, kalau tidak berarti kafir. Iya. Nah, kan di situ kan ada kata ma anjalallah ya kan. Ma itu kan artinya apa? Apa yang diturunkan. Itu. Jadi begini, apa-apa yang diturunkan itu adalah aturan, ya kan? Atau kita sebut apa ya? Hukum-hukum. Itu. Hukum itu kan bisa macam-macam. Misalnya nyuruh untuk berlaku adil, ya kan? Nyuruh untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua, ya kan? Ya kalau kita tidak itu kan kafir. Kafir artinya kita mengingkari, gitu, mengingkari apa-apa yang diturunkan. Itu. Ini bukan hukum dalam tanda petik hukum legal formal, bukan. Tapi menyuruh kita untuk menjalankan itu. Atau menerapkan atau mengaplikasikan aturan-aturan itu dalam hidup kita. Gitu. Jadi kita melaksanakan perintah itu, amar ma'ruf, ya kan. Nah, hal-hal yang baik yang diperintahkan oleh agama itu yang kita jalankan, kita lakukan. Maka itu kita sudah taat itu, takwa itu. Kalau kita tidak menjalankan apa-apa yang diturunkan itu, maka kafir. Jadi bukan dalam konteks menghukum dengan hukum formal atau legal formal, ya kan. Kalau saya sebut bilang sahabat jenderal kafir kan. Nah, bukan begitu. Iya, gitu. Itu jamaah. Tapi hukum itu adalah itu kita menjalankan apa yang dititahkan oleh Tuhan. Gitu. Ya, Tuhan perintah sholat ya sholat. Gitu. Tuhan perintah puasa ya puasa. Tuhan perintah berlaku adil maka berlaku adil, ya kan. Tuhan nyuruh tolong menolong ya tolong menolong. Gitu. Karena sudah Al-Quran itu kan bukan cuma persoalan hukum legal formal saja, gitu. Di seluruh, nah itu disuruh untuk kita taati. Itu jadi ma anjalallah, orang lebih melihat pada aspek hukumnya tapi tidak melihat pada aspek apa-apa yang diturunkan. Nah ini yang kadang keliru ya, gitu. Sehingga kadang orang anggap bahwa ini salah ya kan. Tidak menghukum dengan hukum Tuhan. Nah, padahal itu kan sudah secara otomatis toh. Secara otomatis. Kalau kita menjalankan apa yang diperintahkan ya kita kategori iman, ya kan. Kalau kita tidak menjalankan ya kita kafir. Itu berdasarkan apa yang diturunkan itu kan, bukan penyebutan saya bilang sahabat jenderal kafir gitu. Nah, makanya tafsir kayak M.H. Najib ya kan. Jadi kata kafir itu ditafsirkan adalah ingkar. Nah, itu dituliskan dalam salah satu bukunya yang sangat keren ya. Tipis sih bukunya, itu judulnya adalah Menjadi Kafir Liberal. Itu buku M.H. Najib itu kecil sih. Itu warna merah dulu saya baca, itu judulnya adalah Menjadi Kafir Liberal. Ya, judul kafir apa, Menjadi Kafir Liberal. Jadi salah satu pertanyaannya adalah jangan-jangan kita ini juga kafir. Iya. Maksudnya kan jangan-jangan kita yang
beragama Islam misalkan tidak menjalankan perintah, kita juga kafir. Tapi kita mengkafiri orang lain gitu. Nah, buku itu lebih mengkritik kepada teman-teman yang suka mengkafirkan orang. Nah, itu yang dalam kitab Sulamun Taufik itu kan disebutkan salah satu kafir itu adalah ya kita menyatakan kafir kepada orang yang sama iman, maka kekafiran itu akan kembali. Nah, jadi buku itu lebih kritik kepada orang yang sering mengkafirkan orang. Bahaya juga. Berarti orang kafir itu orang yang mengkafirkan orang lain. Iya kan, sesama akidah kan tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Itu di Sulamun Taufik juga dijelaskan kayak begitu. Itu kan Sulamun Taufik itu kan menjelaskan tentang macam-macam kafir itu kan. Iya. Berarti abang kita tidak perlu kembali lagi untuk ini istilahnya kembali ke ajaran Islam yang murni begitu, karena sebenarnya tidak ada urgensi di situ, atau Islam itu sudah berjalan seiringan dengan agama sebenarnya, bahkan zaman juga Islam agama itu sudah beriringan dengan budaya begitu. Jadi sebenarnya tidak usah lagi abangnya. Ya, jadi intinya bahwa harus ada penyesuaian gitu, antara agama dengan budaya itu. Kalau tidak ada penyesuaian kalau tidak ada penyesuaian ya repot juga gitu kan gitu. Repot juga. Makanya ada istilah dua hal itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain, ya, agama bersandi budaya, budaya bersandi agama gitu. Jadi agama itu kadang membutuhkan budaya dan begitu pun sebaliknya, karena sama-sama kan produk Tuhan. Ya, kalau agama itu lebih kepada hal yang normatif, artinya sesuatu yang sudah komplit, ya kan. Nah, kalau budaya ya itu kan sesuatu yang masih berkembang, yang perlu di terus menerus continue, ya kan. Nah, itu sehingga ya jangan terlalu dipersoalkan. Gitu. Makanya kayak ulama-ulama Indonesia itu kan punya gagasan, ya, kayak contoh misalnya begini, al-muhafadzatu ala qawli misoli wal ahdu bil jadidil aslah, ya kan gitu. Mempertahankan sesuatu yang baik yang lama ya tapi dianggap baik, ya itu dipertahankan, dan harus menerima sesuatu yang baru yang lebih baik, gitu. Jadi itulah, jadi sesuatu yang dianggap yang baik itu ya dipertahankan. Kalau ini ya yang baru itu lebih baik ya diterima juga gitu. Jadi jangan yang baru dianggap baik kemudian kita lupakan yang lama. Nah, itu kan kurang bagus. Maka kita sebagai generasi ini juga sebenarnya sudah terima gampang lah kalau orang Kupang bilang. Jadi dia ini sudah begitu indah, begitu kita tinggal terima, kita jalankan saja. Masih kita tidak mungkin mau urai lagi, mau menyalahkan di bagian rantai mana nih kira-kira harus dipotong. Salah cabut rubus semua, betul. Makanya kalau misalkan kita mau pakai istilah bahwa kita harus kembali, maka budaya akan mengungguli sebenarnya. Budaya akan mengungguli peradaban, sedangkan agama kita akan kembali kepada peradaban masa lalu. Mungkin seperti itu. Siap, Syekh. Jadi untuk peradaban itu beriringan, ya mungkin harus kedua-duanya itu harus beriringan juga. Ya, maksudnya yang ditakutkan ini kita terlalu mengkaji tentang hal-hal yang beginian, budaya, agama, bid'ah segala macam, kita lupa akan perkembangan yang begitu pesat, sehingga kita kalah bersaing dalam dunia lain begitu maksudnya. Nah, itulah. Oke, mungkin saya rasa nih sudah sangat teredukasi lah sebagai diri pribadi kita semua juga, dan penonton di Sahabat Resah juga. Mudah-mudahan teredukasi. Nah, abang kira-kira ada pesan terakhir kok? Jangan pesan terakhir. Pesan jangan pesan awal. Pesan penutup. Pesan terakhir bahaya itu. Kalau pesan terakhir jangan dulu. Ini anak-anaknya masih kecil. Betul. Abang minta maaf, abang tidak bermaksud. Oke, pesan penutup abang. Pesan penutup. Ya, bagi saya bahwa agama itu hadir itu bukan dalam ruang yang hampa budaya. Maka mau tidak mau ya agama itu harus tetap berkolaborasi, berasimilasi ataupun
berakulturasi dengan budaya yang ada di suatu masyarakat. Sehingga hubungan antara agama dan budaya itu adalah hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan yang lain, atau disebut dengan istilah simbiosis mutualisme. Agama sebagai hal langitan dan budaya sebagai hal yang ada di bumi. Yang dalam istilah masyarakat lama Holot disebut dengan istilah lera ulang tanah eka. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya.